Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Ya, di pertemuan kita yang keempat ini, kita masih akan melanjutkan pembahasan materi kita mengenai seni teater. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu memahami unsur penokohan teater, yang kedua memahami fungsi teater, dan yang terakhir adalah memahami jenis-jenis teater. Ya, di pertemuan ini kita akan menambahkan pembahasan mengenai pertemuan minggu lalu ya. Pertemuan minggu lalu kita sudah belajar mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, sekarang kita lebih mendalami mengenai unsur penokohan. Nah, penokohan di dalam seni teater dapat dibagi dalam beberapa kedudukan tokoh atau peran. Di antaranya yang pertama itu ada protagonis. Protagonis merupakan tokoh utama, pelaku atau pemain utama, dan disebut juga dengan tokoh putih. Kedudukan tokoh utama adalah yang menggerakkan cerita hingga cerita memiliki peristiwa dramatik atau konflik dan pertentangan. Yang kedua itu ada tokoh antagonis, merupakan lawan tokoh utama, penghambat pelaku utama, dan disebut juga dengan tokoh hitam. Jadi antagonis ini kebalikan dari tokoh protagonis, yang bisa dikatakan juga dengan tokoh yang jahat. Yang ketiga, tokoh deuteragonis, yaitu tokoh yang berpihak pada tokoh utama. Biasanya tokoh ini membantu tokoh utama dalam menjalankan itikadnya. Yang keempat adalah tokoh foil, yaitu tokoh yang berpihak kepada lawan tokoh utama. Biasanya tokoh ini membantu tokoh antagonis dalam menghambat itikad tokoh utama. Kadangkala tokoh ini menjadi tempat pengaduan atau memberikan nasihat yang memperburuk kondisi kepada tokoh antagonis. Dan yang kelima, tokoh tetragonis atau tritagonis, yaitu tokoh yang tidak memihak kepada salah satu tokoh manapun dan bersifat netral. Tokoh ini biasanya memberikan nasihat ataupun pendapat bagi tokoh protagonis dan juga tokoh antagonis. Ya, biasanya yang menjadi tokoh tritagonis ini dikatakan sebagai penengah yang memiliki watak yang sederhana, bijaksana, dan juga wibawa. Dan selanjutnya adalah confidence, tokoh yang menjadi tempat pengutaraan tokoh utama. Sekilas serupa dengan deuteragonis, sama-sama mendapat kepercayaan dari protagonis. Namun bedanya yaitu pada tokoh deuteragonis, tokoh tersebut membantu tokoh protagonis untuk menjalankan itikadnya, namun tidak sepenuhnya menjadi tempat pengaduan tokoh protagonis tentang pendapat personalnya. Sedangkan untuk tokoh confidence, dia mendapatkan kepercayaan penuh sebagai tempat mengadu dan mengutarakan pendapat personal dari tokoh protagonis, yaitu bedanya antara tokoh confidence dan tokoh deuteragonis. Berikutnya adalah reasoner, tokoh yang menjadi corong bicara pengarang kepada penonton. Dalam pementasan drama, kalian dapat mendengarkan suaranya berkisah tentang drama yang dipentaskan. Suaranya ini yang menjadi corong bicara keseluruhan cerita. Biasanya, ia akan menceritakan pengantar setiap plot untuk menjelaskan kisah apa yang sedang diperankan oleh para tokoh. Dan yang terakhir adalah utility, yaitu tokoh atau pemeran pembantu atau pelengkap untuk mendukung rangkaian cerita agar cerita tersebut berkesinambungan. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi teater. Yang pertama, teater sebagai sarana upacara. Pada awal mulanya, teater hadir sebagai sarana upacara persembahan kepada dewa Dionysus dan upacara pesta untuk dewa Apollo. Teater yang berfungsi untuk kepentingan upacara tidak membutuhkan penonton, karena penontonnya adalah bagian dari peserta upacara itu sendiri. Di Indonesia, seni teater yang dijadikan sebagai sarana upacara dikenal dengan istilah teater tradisional. Yang kedua,
Fungsi teater sebagai media ekspresi. Teater merupakan salah satu bentuk seni dengan fokus utama pada laku dan dialog. Berbeda dengan seni musik yang mengedepankan aspek suara dan seni tari yang menekankan pada keselarasan gerak dan irama. Dalam prakteknya, seniman teater akan mengekspresikan seninya dalam bentuk gerakan tubuh dan ucapan-ucapan. Yang ketiga, fungsi teater sebagai media hiburan. Dalam perannya sebagai sarana hiburan, sebelum pementasannya, sebuah teater itu harus dengan mempersiapkan usaha yang maksimal, sehingga harapannya penonton akan merasa terhibur dengan pertunjukan yang dipentaskan. Dan yang terakhir, fungsi teater sebagai media pendidikan. Melalui pertunjukan, biasanya manusia akan lebih mudah mengerti nilai baik buruk kehidupan dibandingkan hanya membaca lewat sebuah cerita. Berikutnya kita akan mempelajari jenis-jenis teater. Yang pertama, jenis-jenis teater menurut zamannya. Kalau menurut zamannya, jenis teater itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah teater tradisional, yang kedua ada teater modern, dan yang ketiga ada teater kontemporer. Teater tradisional merupakan seni teater yang berasal dari suatu masyarakat tertentu. Teater tradisional umumnya tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Jadi, dapat dikatakan sangat dekat dan menjadi bagian hidup di dalam masyarakat. Teater tradisional ini diwariskan secara turun-temurun sejak zaman nenek moyang sampai sekarang. Teater tradisional umumnya dikenal pula dengan sebutan teater klasik. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari teater tradisional. Yang pertama, memiliki keunikan dan keindahan tersendiri baik dalam bentuk dan cara penyajian, gerak fisik, latar, serta irama pengiringnya. Yang kedua, menggunakan latar atau setting sederhana. Yang ketiga, pertunjukan diselenggarakan pada pentas terbuka. Jadi, teater tradisional ini tidak dilaksanakan di atas panggung. Selanjutnya, ciri-cirinya yaitu berisi pesan moral dan nilai-nilai luhur. Jadi terdapat nilai-nilai luhur dan pesan moral amanat yang akan disampaikan melalui teater tersebut. Dan yang terakhir, kebanyakan dari dialognya adalah improvisasi. Yang kedua yaitu teater modern. Teater modern di sini merupakan teater yang sudah tidak menggunakan aturan dari teater tradisional. Dia tumbuh dan berkembang dari pengaruh teater barat. Dapat dikatakan bahwa teater ini sudah memiliki struktur dan dialognya mengikuti naskah. Jalan ceritanya pun ditentukan oleh sutradara. Teater modern telah menghilangkan sisi tradisi sehingga teater ini lebih menonjolkan sisi hiburan. Ciri-ciri teater modern yang pertama bertujuan sebagai hiburan dan mendapatkan apresiasi saja. Yang kedua, menggunakan bahasa nasional di dalam dialognya. Yang ketiga, pertunjukan diselenggarakan pada pentas tertutup dengan menggunakan panggung serta properti pendukungnya. Yang keempat, berisi kritik sosial yang ada pada era sekarang. Dan yang terakhir, kebanyakan dialognya sesuai dengan naskah, namun tetap boleh untuk berimprovisasi. Berikutnya adalah teater kontemporer. Teater kontemporer merupakan teater yang mengandung unsur kekinian, tumbuh dan berkembang di antara para tokoh penggiat teater dan komunitas teater. Tidak berfokus pada jumlah penonton yang banyak ataupun pertunjukan yang megah, dan bertujuan untuk menyampaikan gagasan sutradara pada kalangan yang memahami teater, sehingga pesan-pesan yang disampaikan dapat tersampaikan serta tepat pada penonton. Ciri-ciri teater kontemporer merupakan buah pikir atau ide daripada sutradara pribadi, menggunakan bahasa nasional atau internasional di dalam dialognya. Pertunjukan diselenggarakan sesuai dengan tema, dapat dilakukan pada pentas tertutup ataupun pentas terbuka, tanpa ataupun dengan panggung. Berisi nilai atau pesan sutradara yang hendak disampaikan pada penonton tertargetnya.
dan dialognya sebagian dari naskah, sebagian improvisasi. Ya, jadi kalau tadi dalam teater modern itu hanya menggunakan bahasa nasional, sedangkan kalau dalam teater kontemporer ia bisa menggunakan bahasa nasional maupun bahasa internasional. Oke, tadi kita sudah mempelajari jenis teater menurut zamannya. Sekarang jenis teater menurut bentuk pertunjukannya. Di sini kalian bisa lihat ada beberapa macam. Kalian lihat yang pertama yaitu teater tutur. Nah, berhubungan dengan aktivitas bercerita secara tunggal atau monolog. Contohnya ya, misalnya membaca puisi, mendeklamasi, mendongeng, dan stand up komedi. Yang kedua itu ada teater gerak, yaitu teater yang dialognya disampaikan melalui gerakan, misalnya pantomim atau tablo. Yang ketiga ada teater boneka, kegiatan teater yang menggunakan benda atau boneka yang merupakan representasi dari suatu karakter ataupun tokoh dalam cerita tersebut, misalnya wayang kulit, wayang golek, dan sebagainya. Yang keempat, drama, bersumber dari naskah tertulis, misalnya drama Romeo dan Juliet. Dan yang terakhir adalah drama musikal. Drama musikal merupakan penggabungan cerita, gerak, dan musik dengan dialog yang dinyanyikan. Bentuk drama musikal adalah operet dan kabaret, misalnya operet Laskar Pelangi, Bawang Merah Bawang Putih, Ande-Ande Lumut, Si Pitung, dan Sabai nan Alwi. Teater tradisi yang dapat dikategorikan ke dalam drama musikal misalnya itu adalah lenong, ketoprak, ludruk, teater kubruk, dan langendarian. Sekian penjelasan materi di pertemuan kita yang keempat ini. Dan tugas kalian, silakan kalian lihat pertanyaannya di Google Classroom Seni Budaya dan kalian jawab berdasarkan penjelasan materi yang saya berikan di video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.